Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar abituran NW? Mudah-mudahan sehat selalu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezeki dan hidupnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa salasah, shadaqatun jariyatun, waladun shalih, wa ilmu yantafu bih. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulil karim. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hidup dan mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan kita sehingga kita merasakan nikmatnya iman pada saat ini. Kali ini saya berada di kuburan, tapi saya tidak memberitahukan kuburan itu ada di mana. Ya, teman-teman cuma menyaksikan di sini ada banyak kuburan yang dulunya di mana, teman-teman sekalian ya, orang-orang yang dimakamkan di sini pernah hidup dahulu, sama seperti kita. Dan kita ini sebenarnya hanya menunggu giliran saja. Antum-antum, saya sendiri, dan kita semua sedang menunggu giliran untuk tidur di sini. Nah, inilah sebenarnya rumah pas peristirahatan kita yang terakhir. Sembari menunggu kedatangan hari kiamat, lalu dibangkitkan, lalu ditimbang amal ibadah kita selama hidup di dunia dalam hitungan padang mahsyar. Nah, teman-teman abiturieners yang berbahagia, tahukah antum-antum sekalian bahwa dulunya orang-orang ini hidup di dunia ini bergelimang harta. Bahkan mungkin ada yang dikuburkan di sini mempunyai aset miliaran rupiah, ratusan juta, bahkan mungkin bermegah-megah ketika hidupnya. Namun sekarang mereka hanya tidur, tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, hanya begini saja. Bahkan harta yang ia bawa, yang ada di dunia itu, tidak bisa ikut bersamanya. Hanya saja yang bisa ikut itu yang disedekahkan berupa sedekah jariyah. Mungkin dia pernah bersedekah di masjid, madrasah, atau membuat jalan raya, atau di tempat-tempat hal yang banyak dimanfaatkan oleh orang yang masih hidup. Teman-teman abiturieners, seperti yang ayat yang saya bacakan tadi pada awal pembukaan itu, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati, kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah sang kholik, sementara kita adalah makhluk yang diciptakan. Kholik itu artinya yang menciptakan. Jadi yang menciptakan kita itu tidak akan pernah meninggal. Bahkan Abu Bakar sendiri pernah berkata, siapa yang menyembah Muhammad
kana Muhammad qad mata. Kini Muhammad telah meninggal. Ini waktu Rasulullah meninggal ya, wafat. Nah, wa may ya'budullah, siapa yang menyembah Allah, Allah la yamutu abadan. Dia tidak akan pernah meninggal atau wafat selama-lamanya. Nah, yang bisa meninggal itu hanya kita yang bernyawa seperti binatang, jin, manusia, dan semuanya pasti akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Coba saksikan sekarang teman-teman yang dikubur ini. Saya suruh mereka bangkit. Ayo bangkit. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Mereka tidak bisa bangkit. Ayo bangun, atau jadi pocong lah, atau jadi kuntilanak lah. Tidak apa-apa, silakan bangkit. Ayo bangkit. Nggak ada bisa bangkit. Kenapa? Karena saat ini mereka lemah. Lemah itulah tanda kemanusiaan itu, bahwa manusia itu sifatnya lemah. Hanya Allah yang maha kuat. Hanya Allah yang abadi. Mereka tidak bisa mengapa-ngapain. Bahkan mereka sekarang ini sedang membutuhkan doa dari kita yang masih hidup. Nah, oleh sebab itu juga, karena saya sudah hadir di sini dan mewakilkan antum-antum sekalian, mari sama-sama kita bersedekah Fatihah untuk saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin salihat. Al-Fatihah. Nah, saya mengajak antum-antum ke kuburan ini sebenarnya hanya untuk mengingatkan watawasaw bil haq watawasaw bil sabr. Mengingatkan bahwa sementara ini sebenarnya kita hidup di dunia ini hanya sementara, tidak lama. Bahkan hitungan akhirat pun, dalam waktu akhirat pun, kita hidup di dunia ini hanya beberapa jam. Sedangkan hitungan akhirat ya begitulah, sampai 60 atau 63 tahun mungkin kalau hitungan dunia, waktu dunia. Kalau waktu akhirat mungkin kita beberapa jam saja hidup di dunia ini. Tapi hidup dunia ini adalah penentu dari kehidupan kita yang selanjutnya. Apabila antum sudah tidur di sini gitu, mati itu memisahkan ruh dan jasad kita, dan juga memisahkan kenikmatan yang ada di dunia ini, maka antum sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, hanya tinggal menunggu dan menunggu. Di sini ini teman-teman yang saudara-saudara kita ini sedang tidur. Ada yang kalau amalnya baik, maka dia itu merasa tidurnya sangat pulas sekali, seperti tidur sudah. Pernah tidur enggak? Kalau malam itu kan tiba-tiba, padahal kita kan tidurnya berjam-jam, tapi terasa kayak ya 30 detik, 1 menit tiba-tiba bangun sholat subuh gitu. Tapi bagi antum yang belum sholat subuh dan sudah terbit matahari, ya enggak apa-apa sholat subuh lah. Karena mungkin tidak disengaja, mungkin kelolosan.